Timnas Indonesia U23 kalah dari Uzbekistan dengan skor 0-2 dalam laga semifinal Piala Asia U23 2024 yang diwarnai keputusan kontroversial wasit. Meski kalah, namun Garuda Muda masih punya peluang untuk lolos ke Olimpiade 2024. Exco PSSI, Arya Sinulinga menyinggung wasit VAR dalam laga ini yakni Sivakonn Puudom. Wasit VAR dari Thailand sama dengan waktu melawan Qatar, tulisnya. Kebetulan dalam dua laga yang wasit VAR-nya adalah Sivakonn Puudom, Indonesia selalu dirugikan. Pada laga semifinal, Sivakonn Puudom bertanggung jawab atas pengecekan VAR untuk dua momen, dianulirnya gol Muhammad Ferrari dan kartu merah Rizky Ridho. Dalam laga pertama melawan Qatar, Sivakonn Puudom juga bertanggung jawab atas kartu kuning kedua Ivar Jenner. Tidak hanya itu, wasit VAR asal Thailand itu juga menuai kontroversi saat memimpin pertandingan antara Yordania dan Qatar di turnamen yang sama. Keputusannya menjadi sorotan karena mengesahkan gol kemenangan Qatar U23 yang diprotes oleh pemain Yordania U23 karena diduga terjadi pelanggaran sebelum gol tersebut tercipta. Setelah kalah dari Uzbekistan, peluang Timnas Indonesia U23 untuk merebut gelar juara Piala Asia U23 telah tertutup. Namun peluang untuk lolos ke Olimpiade Paris 2024 masih terbuka. Jalur berikutnya yang bisa dimanfaatkan Timnas Indonesia U23 untuk lolos ke Paris 2024 adalah duel perebutan tempat ketiga. Timnas Indonesia U23 bisa lolos bila memenangkan duel perebutan peringkat ketiga. Calon lawan Timnas Indonesia U23 di perebutan tempat ketiga adalah tim yang kalah dalam duel Irak kontra Jepang. Timnas Indonesia U23 menunjukkan kengototan saat menghadapi Uzbekistan. Meski Uzbekistan lebih banyak menekan, Timnas Indonesia U23 bisa bertahan dengan baik. Timnas Indonesia U23 bahkan bisa mencetak gol lebih dulu lewat Muhammad Ferrari di menit ke-61. Namun gol tersebut tidak disahkan oleh wasit Sen Yin Hao setelah melakukan pemantauan melalui VAR. Usai gol tersebut dianulir, Timnas Indonesia U23 seperti kehilangan momentum. Skuad arahan Sintayong malah kebobolan oleh Hussein Nurhaif di menit ke-68 lalu disusul oleh gol bunuh diri Pratama Arhan di menit ke-86. Sebelum gol kedua, Timnas Indonesia U23 harus bermain dengan 10 orang pemain setelah Rizky Ridho terkena kartu merah langsung karena dianggap melakukan pelanggaran keras pada Jasurbek Jalolidinov saat membuang bola. Uzbekistan tampil menggigit dan lebih dominan dalam penguasaan bola di babak pertama. Mereka tercatat melepaskan total 11 tembakan dengan hanya satu yang mengarah ke gawang dan bisa diblok oleh Hernando Ari. Namun ada pula tembakan yang membentur mistar gawang yaitu tendangan yang dilepaskan oleh Abdurrauf Burif. Walaupun tidak banyak tembakan tepat sasaran, namun skema serangan Uzbekistan cukup membuat Timnas Indonesia U23 kesulitan. Garuda Muda sendiri coba memberikan ancaman balik. Aksi individu Witan Sulaiman sempat merepotkan lini pertahanan Uzbekistan. Selain itu, Garuda Muda hanya bisa memberikan ancaman lewat skema lemparan panjang Pratama Arhan yang semuanya bisa diredam. Sebagai tim yang lebih dominan di babak pertama, Uzbekistan yang justru melakukan pergerakan berupa pergantian pemain. Hussein Nurhaif dan Jasurbek Jalolidinov masuk ke lapangan sebagai tenaga baru. Begitu babak kedua dimulai, Uzbekistan langsung menekan dengan kuat. Pada menit ke-58, Jasurbek Jalolidinov melepaskan tembakan dari jarak sekitar 35 meter. Tendangannya masih menyamping di sisi kiri gawang. Di balik tekanan-tekanan yang terus dihadapi oleh Timnas Indonesia U23, Garuda Muda bisa mencetak gol di menit ke-61. Kemelut di depan gawang bisa dimaksimalkan lewat tendangan keras Muhammad Ferrari. Timnas Indonesia U23 sudah sempat merayakan gol tersebut namun kemudian wasit Sen Yin Hao memutuskan membatalkan gol itu karena Sananta dinyatakan offside tipis dengan sedikit bagian kakinya melewati garis batas offside. Belum selesai kekecewaan Timnas Indonesia U23 karena gol dianulir, Uzbekistan lalu menghukum Garuda Muda di menit ke-68. Nurhaif berhasil menyelesaikan umpan silang Muhammad Qodir Hamralif. Setelah kebobolan, Uzbekistan makin semangat menekan Timnas Indonesia U23.
Sejumlah peluang emas mereka dapatkan dan sempat beberapa kali bola membentur tiang. Di menit ke-84, Indonesia harus bermain dengan 10 orang setelah Rizky Ridho terkena kartu merah langsung. Rizky Ridho dianggap melakukan pelanggaran keras terhadap Jasurbek Jalolidinov saat membuang bola. Bermain dengan 10 orang, timnas Indonesia U23 makin ditekan Uzbekistan. Uzbekistan lalu bisa menambah keunggulan menjadi 2-0 di menit ke-86. Gol kedua Uzbekistan lahir dari gol bunuh diri Pratama Arhan yang berusaha membuang bola namun malah mengirim bola ke dalam gawang. Injury time babak kedua berjalan selama 16 menit. Timnas Indonesia U23 berusaha untuk mencari gol balasan namun lebih banyak tertekan. Uzbekistan menang 2-0 di akhir laga. Itu bola back nendang Ridho, kena bola, lawannya juga masuk. Ya gimana ngeremnya, kena itunya. Walaupun kuning masa merah.